Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya sedang merekam aktivitas jasa servis online untuk membypass iCloud iPhone 11 Pro Max pada iOS 16.1. Jadi ini adalah hasil rekaman layar percakapan antara saya dengan pelanggan saya melalui aplikasi WhatsApp. Anda bisa perhatikan kalau kondisi HP iPhone tersebut sedang terkunci dengan iCloud. Jadi hal yang harus diperhatikan sebelum proses bypass iCloud dilakukan, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, bypass ini hanya mendukung untuk iPhone yang sudah stuck atau yang sudah mentok pada penguncian iCloud. Dalam kata lain, stuck pada mode hello. Yang kedua, untuk saat ini, bypass iCloud hanya mendukung untuk iPhone yang masih berada di iOS 15 hingga iOS 16.6. Bagi perangkat iPhone yang masih berada di bawah iOS 15 atau di atas iOS 16.6, sementara ini belum mendukung untuk bisa di bypass ya. Jika kedua syarat ini sudah terpenuhi pada iPhone yang ingin di bypass, barulah kita lanjut pada tahapan proses bypass iCloud-nya. Pada saat proses bypass iCloud berlangsung, ada 3 tahapan yang akan kita lakukan nantinya. Tahapan pertama, saya akan mengecek terlebih dulu iPhone yang ingin di bypass melalui komputer. Jadi nanti Anda cukup hubungkan iPhone yang ingin di bypass iCloud-nya ke komputer dalam kondisi HP hidup. Selanjutnya komputer Anda akan saya kontrol melalui jarak jauh menggunakan aplikasi remote control seperti TeamViewer. Saat ini saya sedang mengkontrol komputer pelanggan saya melalui jarak jauh. Jadi pada tahapan pertama ini, saya akan mengecek terlebih dulu iPhone yang ingin di bypass iCloud-nya. Proses pengecekan sedang berlangsung, kita tunggu hasilnya. Baik, hasilnya sudah keluar. Pada informasi ini tertulis kalau iPhone ini mendukung untuk di bypass. Itu artinya iPhone ini memenuhi semua syarat untuk bisa di bypass iCloud-nya. Tahapan pertama selesai. Lanjut ke tahapan kedua. Di tahap kedua ini, proses bypass iCloud sedang dilakukan oleh server. Proses bypass ini membutuhkan waktu antara 2 hingga 7 hari kerja. Pada saat server sedang memproses bypass iCloud-nya, perangkat iPhone tidak harus standby dihubungkan ke komputer. Cukup simpan saja HP-nya di tempat yang aman. Jadi pada tahapan kedua ini tugas Anda cukup menunggu info dari saya selama 2 hingga 7 hari kerja. Anda bisa perhatikan pada percakapan WhatsApp di samping. Tahapan kedua yaitu proses bypass iCloud. Jadi pada tahapan kedua ini saya lakukan pada tanggal 27 Maret tepatnya di hari Rabu. Kemudian percakapan terhenti beberapa hari. Setelah menunggu sekitar 3 hari, yaitu pada tanggal 30 Maret tepatnya di hari Sabtu, saya kembali menginformasikan soal perkembangan progres bypass iCloud pada iPhone 11 Pro Max punya pelanggan saya telah berhasil. Tahapan kedua selesai, sekarang masuk ke tahapan ketiga, yaitu proses aktivasi bypass iCloud-nya. Pada tahapan ketiga ini, silakan dihubungkan kembali iPhone yang ingin di bypass iCloud-nya ke komputer dalam kondisi HP hidup normal. Pastikan HP yang dihubungkan ke komputer jangan HP yang lain ya, tapi HP yang sebelumnya. Karena proses ini menggunakan nomor serial. Jadi tiap iPhone itu berbeda nomor serialnya. Kalau kita menghubungkan HP yang lain, maka prosesnya akan mengalami error. Proses aktivasi sedang berjalan, jadi aktivasi ini tidak akan berfungsi pada saat diklik jika sebelumnya iPhone tidak diproses bypass iCloud-nya melalui server.
Pada saat proses aktivasi bypass iCloud berlangsung, pastikan iPhone tetap terhubung ke komputer, jangan sampai terputus. Jadi sebaiknya HP diletakkan di tempat yang aman ya, jangan lagi dipegang. Jika muncul notifikasi seperti pada percakapan WhatsApp di samping, klik OK saja. Jangan sampai terklik Don't Allow ya, klik OK saja. Setelah proses aktivasi bypass iCloud selesai, maka iPhone akan reboot dan restart otomatis. Setelah hidup kembali, secara otomatis kunci iCloud yang lama akan terbypass dan iPhone-nya sudah bisa kembali dipakai secara normal. Kelebihan menggunakan metode bypass ini bukan bypass WiFi only ya, tapi ini bypass aktif sinyal. Itu artinya, sinyal iPhone akan tetap normal dengan syarat IMEI iPhone tidak terblokir. Jika IMEI iPhone terblokir, seperti halnya HP BM atau HP internasional, maka tetap akan hilang sinyalnya. Hilang sinyal ini bukan karena efek dari bypass, tapi karena iPhone terblokir IMEI alias HP internasional. Menurut saya, Anda paham soal ini. Pantangan menggunakan metode bypass ini. iPhone tidak boleh direset, direstore, atau di-flash. Kemudian, jangan diupdate ke iOS terbaru. Harus tetap berada pada iOS saat ini. Metode bypass iCloud ini mendukung untuk iPhone XR hingga iPhone 14 Pro Max. Bagi Anda yang berminat, ingin menggunakan jasa servis online saya untuk melakukan bypass iCloud iPhone-nya, Anda bisa menghubungi saya melalui nomor WhatsApp di bawah ini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Jika video yang ditayangkan oleh channel ini bermanfaat bagi Anda, mari dukung channel ini dengan cara sukai video ini dan subscribe channelnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.